Gue yakin sebagian besar orang yang nonton One Punch Man Season 3 itu gak memperhatikan jalan cerita yang terjadi di dalam animenya. Dan gue sangat bisa mengerti hal tersebut, karena gimana kita mau fokus ke cerita kalau animenya aja dibuat dengan gak niat. Bahkan gue yakin kalau gue nanya ke orang yang nonton OPM Season 3 tentang apa yang paling berkesan, jawaban mereka pasti sama. Animenya sampah, bikinnya acak-acakan, dan selesai nggak selesai dikumpulin. Oleh karena hal tersebutlah, di video ini dan beberapa video ke depan, gue bakal ceritain dengan lengkap alur cerita dari season 3 anime dari One Punch Man. Biar kalian pada tahu kalau sebenarnya animenya aja yang sampah, sedangkan ceritanya absolut cinema. Jadi oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Cerita dimulai dengan kita diperlihatkan markas utama Asosiasi Pahlawan, yang di sini bisa kita lihat dengan jelas kalau sedang terjadi rapat di antara para petinggi asosiasi tersebut. Di sini mereka membahas pertarungan yang sebelumnya terjadi, yaitu ketika King berhasil mengalahkan Elder Centipede hanya dengan satu serangan. Makanya mereka mengatakan, benar-benar tidak bisa dipercaya, untunglah King berpihak pada kita. Lalu setelah itu, mereka membahas Garo sebagai dalang dari semua kekacauan yang terjadi. Yang dimana, karena Garo ini merupakan murid langsung dari Silver Fang, dan Silver Fang pun memang bertanggung jawab atas misi penangkapan Garo yang ditugaskan asosiasi kepada dirinya. Tapi akhirnya tugas tersebut malah gagal karena adanya andil asosiasi monster dalam penangkapan tersebut. Oleh karena itu, saat ini para petinggi mulai khawatir dengan apa yang akan Garo lakukan ke depannya. Apakah dia akan memburu para pahlawan lagi, atau apakah ada hal yang lebih buruk yang akan terjadi ke depannya? Makanya di sini Sitch sebagai salah satu perwakilan tertinggi menyebutkan kalau Garo ini sudah bisa dianggap sebagai monster, bukan lagi manusia. Makanya dia bilang kalau nanti Garo kembali muncul dan memulai aksinya kembali, asosiasi pahlawan akan menganggap dia sebagai monster tingkat ancaman naga. Jawaban ini mengundang beberapa pertanyaan dari perwakilan lainnya. Ada yang nanya, apakah ada pahlawan kelas S yang bisa menghadapi dia saat ini? Lalu Sitch pun bilang, kalau sejujurnya dia pun gak menyangka kalau pahlawan sekuat Silver Fang gagal untuk menghabisi Garo. Tapi kabar baiknya, saat ini Garo sedang mengalami luka yang sangat berat. Yang itu artinya, Garo nggak bakal ikut dalam peperangan karena dirinya dalam kondisi yang buruk. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang mengusulkan untuk memanggil Bless aja. Karena menurutnya, Bless itu adalah pahlawan peringkat 1. Tapi kok nggak pernah muncul waktu asosiasi sedang dalam bahaya. Dan kenapa juga orang-orang pada nggak tahu identitas aslinya dan hanya tahu namanya aja. Lalu Sitch menjawab, sayangnya hal tersebut nggak bisa dilakukan. Karena aslinya, Bless itu hanya mau bertindak sesuai keinginannya sendiri. Bless itu orang yang nggak mau diperintahkan oleh siapapun dan nggak suka juga menjadi pusat perhatian. Makanya semua informasi soal dia telah menjadi rahasia besar. Tapi Sitch sendiri percaya kalau Bless itu pasti akan datang ketika manusia memang membutuhkannya. Tiba-tiba ada orang yang berteriak, kita membutuhkan dia sekarang juga. Orang ini adalah seorang investor besar asosiasi pahlawan yang bernama Narinki. Yang alasan kenapa dia saat ini sangat marah adalah karena anaknya yang bernama Waganma yang diculik oleh asosiasi monster belum juga diselamatkan. Tapi satu orang ini bilang dengan yakin kalau mereka pasti akan menyelamatkan anaknya. Dia meminta Narinki untuk bersabar sedikit lebih lama lagi dan memberi waktu untuk para pahlawan supaya bisa menyusun strategi terbaik. By the way, orang ini namanya Sekinggar dan dia merupakan pemimpin pasukan penyelamatan. Setelah semua keributan tersebut, akhirnya kita diperlihatkan 3 pahlawan kelas S. Ada Tatsumaki, Super Aloe Darkshine, dan Pig God. Yang di sini, Tatsumaki dengan percaya diri bilang, ngapain sih pakai rencana segala? Bilang aja ke gua di mana markas monster itu berada. Yang ternyata saat ini markas asosiasi monster belum juga ditemukan. Dan saat ini Child Emperor sedang menyelidiki dan melacak markas dari asosiasi monster tersebut agar misi penyelamatan bisa dilakukan dengan mulus tanpa adanya korban jiwa. Di sini Tatsumaki punya ide yang cukup gila, di mana dia bilang, markas monster ini ada di tempat yang sepi kan? Gimana kalau gua langsung hancurin aja kotanya? Jauh lebih gampang kan? Tapi ide tersebut pastinya tidak disetujui oleh Sekinggar, karena dianggap terlalu beresiko terhadap sandranya nanti. Yang di sini Tatsumaki menganggap kalau tindakan penculikan yang dilakukan asosiasi monster adalah karena mereka takut pada pihak pahlawan. Makanya mereka mengambil seorang sandra.
Tapi Sekingar memperingati Tatsumaki agar tidak meremehkan lawannya. Yang teguran ini ditepis sama Tatsumaki karena dia ngerasa kalau Sekingar terlalu membesar-besarkan kekuatan dari musuh. Sekingar pun menginformasikan pada mereka semua kalau Drive Knight telah mengabaikan perintah mereka untuk tidak masuk ke dalam kota Z terlebih dahulu. Hal ini membuat Darkshan bertanya kenapa dia melakukan penyerangan itu sendiri. Dan Sekingar berasumsi kalau Drive Knight ngelakuin hal tersebut adalah karena kecerobohan. Dia belum pernah kalah dalam pertarungan, makanya ngelakuin hal nekat kayak gitu. Tapi sayangnya, dari semalam mereka belum menerima sinyal dari Drive Knight ini. Jadinya, Sekingar menganggap kalau Drive Knight telah dikalahkan. Tatsumaki nggak peduli sama hal tersebut, karena dia bilang kalau emang faktanya demikian, maka harusnya cepetan dong kumpulin para pahlawan yang tersisa. Yang Sekingar bilang kalau mereka masih punya waktu 3 hari buat nunggu para pahlawan lainnya. Kita berpindah ke Atomic Samurai dan para muridnya. Dia bertanya, kenapa kita masih harus menunggu? Dan kenapa kok tiba-tiba ada seorang anak yang disandra juga? Darkshan bertanya, apakah Atomic Samurai benar-benar nggak tahu soal apa yang terjadi? Dan kenapa juga kok Atomic Samurai ini malah bau darah? Atomic Samurai menjelaskan kalau akhir-akhir ini dia sering patroli ke daerah pegunungan menghabisi para monster yang bersembunyi. Tapi sayangnya dia belum juga nemu markas asosiasi monster. Yang Darkshan ngejawab, ya iyalah orang markas mereka aja ada di tengah kota Z. Hal ini ngebuat salah satu murid Atomic Samurai terkejut karena dia baru tahu info tersebut. Jadi karena sudah mengetahui semua informasi tersebut, makanya Atomic Samurai menyuruh para muridnya untuk beristirahat sampai waktu penyerangan tiba. Tapi tepat sebelum mereka bisa keluar, mereka tiba-tiba bertemu dengan Amaimas yang mengucapkan rasa kecewanya terhadap Atomic Samurai. Karena dia menilai kalau orang yang menjalani misi ini harusnya cuma orang-orang kuat aja. Jadinya dia merasa kalau para murid Atomic Samurai ini gak bakal berguna dan cuma bakal jadi beban doang. Atomic Samurai gak terima dong muridnya diremehin kayak gitu. Makanya dia nanya, kenapa Amaimas ikut dalam penyerangan ini? Padahal kan idol itu harusnya duduk manis aja sambil dilindungi sama murid-murid dia yang bisa diandalkan. Amaimas bingung kenapa masih ada yang meragukan kemampuan dia. Padahal aslinya dia ini kan bisa naik ke peringkat S kapanpun dia mau. Yang lalu dia mengatakan satu kalimat yang ngebuat Atomic Samurai kesel, yaitu dirinya menganggap kalau dia lebih kuat dari Atomic Samurai. Kita berpindah ke puri-puri prisoner yang masih ada di dalam penjara. Dia bertanya kepada Sipir apakah dirinya beneran boleh keluar dari penjara. Sipir bilang kalau ini cuma perlakuan istimewa sementara aja, karena asosiasi pahlawan membutuhkan puri-puri untuk penyerangan ke dalam markas monster. Dan yang lebih utamanya lagi, Sipir meminta agar puri-puri membalaskan dendam mereka terhadap satu monster kucing yang telah membantai banyak sipir penjara. Puri-puri menjawab, tenang saja, akan kubalas dendam kalian. Lalu kita berpindah ke Child Emperor lagi. Dia merasa nggak bisa konsentrasi kalau banyak orang di ruangan tersebut. Makanya semua orang harus keluar dulu. Tapi ternyata Child Emperor menjalani komunikasi rahasia dengan Metal Knight. Dia merasa kalau Metal Knight sebenarnya udah tahu di mana letak markas monster. Makanya dia minta tolong supaya diberikan informasi tersebut karena waktunya udah mepet. Tapi Metal Knight merasa kalau pilihannya udah tepat. Karena kalau dia nggak kasih informasinya, cuma Sandra doang yang jadi korbannya. Sedangkan kalau dia kasih informasi tersebut, maka pihak pahlawan dan Sandra yang akan jadi korbannya. Child Emperor kesel dong dengar pernyataan tersebut, karena kenapa Metal Knight bisa setakut itu sama pihak monster? Sebenarnya apa yang dia lihat waktu robotnya hancur? Raja Monster Orochi, dia menghancurkan robotku hanya dalam sekali serang aja. Tapi sebenarnya yang membuat Metal Knight lebih waspada itu bukan kepada para pihak monster. Dia lebih takut pada orang-orang yang saat ini sedang berusaha untuk menguasai dunia. Makanya dia meminta Child Emperor pun untuk tetap waspada dan tidak mempercayai siapapun secara berlebihan. Child Emperor pasrah dengan keadaan. Kita berpindah ke Narinki. Dia kesel sama kinerja asosiasi pahlawan yang dinilai sangat lambat untuk menyelamatkan putra dia. Makanya dia membuat pasukannya sendiri untuk melakukan misi penyelamatan secepatnya kepada Waganma. Lalu kita diperlihatkan Zombie Man yang sedang berada di tengah pasar untuk menyelidiki sesuatu. Kita belum tahu apa yang dia selidiki. Dan akhirnya kita berpindah ke Fubuki yang akan menemui Saitama di apartemennya. Tapi bukannya ketemu Saitama, dia malah ngeliat kakek ini. Ternyata waktu dia masuk, di dalam itu udah rame banget, ada banyak pahlawan kelas S di sini.
Tapi di sini Saitama malah lagi mabar sama King. Di sini Genos tanya ke Fubuki, ada urusan apa dia datang ke sini? Padahal Saitama nggak menerima murid baru. Silver Fang meminta maaf karena ruangannya udah penuh dan dia sekalian minta ambilin salep. Fubuki bingung, sebenarnya mereka semua ini lagi ngapain di apartemennya Saitama. Lalu di sini Saitama baru sadar kalau ada Fubuki yang datang dan dia nanya, ngapain Fubuki datang ke apartemennya? Lalu Fubuki pun ngejelasin soal keadaan saat ini yang sedang darurat karena asosiasi monster adalah lawan yang sangat kuat. Makanya mereka harus segera siap-siap saat ini juga. Tapi Saitama bilang kalau mereka baru aja pulang dan lagi istirahat. Dan Genos pun bilang kalau mereka baru aja menghadapi lawan yang kuat. Jadinya mereka mau istirahat dulu. Fubuki mewajarkan hal tersebut. Tapi dia bingung kenapa kok tiba-tiba Silver Fang bisa ada di sini juga. Padahal sebelumnya kayaknya nggak pernah deh. Silver Fang menjelaskan kalau dia pun sempat ikut bertarung bersama kakaknya. Tapi karena mereka berdua terlalu nekat, akhirnya malah cedera. Makanya dia numpang di apartemennya Saitama secara sementara. Fubuki ngewajarin semua hal tersebut, tapi dia ngerasa aneh, kenapa kok Saitama malah biasa-biasa aja, padahal habis lawan monster yang kuat. Makanya dia menganggap kalau Saitama itu cuma pura-pura tenang doang, padahal aslinya lagi gugup. Tapi Saitama ngejawab, enggak juga sih, gue biasa aja. Yang membuat Fubuki malah marah-marah. Jadinya Saitama bingung dong, kenapa Fubuki ini kok marah-marah terus ya? Dan King bilang, ya emang harusnya nggak biasa aja sih. Abis itu Fubuki langsung ngajak Saitama buat berdiskusi menyusun strategi. Tapi lagi dan lagi, Saitama bingung, sebenarnya si Fubuki ini ngapain sih ada di sini? Lalu Fubuki nanya ke para pahlawan kelas S yang ada di sini, kenapa kok mereka nggak tahu apa-apa soal strategi dan informasi dari asosiasi pahlawan, yang ternyata alat komunikasi mereka itu semuanya udah pada rusak. Makanya nggak ada satupun yang tahu seberapa daruratnya situasi saat ini. Jadinya Fubuki nanya soal apa strategi mereka saat ini, yang ternyata hampir seluruh dari mereka memutuskan untuk beristirahat dulu. Lalu mereka pun membahas Garo yang saat ini sedang ada di dalam markas monster. Mereka menganggap kalau hal ini bisa jadi hal yang sangat berbahaya. King pun bilang ke Saitama kalau sayang banget ya mereka nggak bisa ketemu sama Garo. Ngedengar hal tersebut, Saitama malah kesal sendiri. Karena kenapa Garo malah nggak datang buat memburu dia? Makanya sekarang dia segera bersiap-siap buat mencari Garo. Dan sekalian mau beli sawit putih. Akhirnya kita beralih ke Garo yang sedang terbaring di suatu ruangan di dalam markas monster. Waktu dia bangun, Garo bingung dirinya itu sebenarnya ada di mana. Dan di dekat kasurnya, dia melihat ada secari kertas yang menjelaskan kalau saat ini dirinya itu sedang ada di dalam markas asosiasi monster. Mereka menjelaskan situasi saat ini di mana Garo sedang diburu oleh para pahlawan. Makanya mereka memberi Garo tempat istirahat sekaligus bisa jadi persembunyiannya juga. Setelah membaca surat tersebut, dia langsung keluar dan berniat untuk menjelajah markas monster. Di perjalanan, pikirannya itu kemana-mana dan gak fokus sama tujuan. Tapi tiba-tiba di luar lorong, dia ngedenger ada suara minta tolong dan meminta ampunan. Yang ternyata suara tersebut itu berasal dari pasukan khusus Narinki yang sebelumnya diperintahkan untuk menyelamatkan Waganma. Sekarang nasib mereka lagi di ujung tanduk dan lagi diketawain sama para monster yang berkumpul di tempat tersebut. Tapi Gyoro-Gyoro malah berterima kasih sama mereka karena udah membawakan oleh-oleh berupa robot yang sangat berharga dan akan menjadi kandidat kuat pasukan asosiasi monster yang selanjutnya. Dirinya memperkenalkan kalau namanya adalah G5. G5 menyebutkan kalau dirinya diperintahkan oleh organisasi untuk bergabung bersama asosiasi monster. Di sini Gyoro-Gyoro bingung dong, organisasi apa yang dimaksud? Dan kenapa juga G5 ini bisa masuk ke dalam markas monster tanpa tersesat sama sekali? Cuma ya udahlah, dia tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut juga. Lalu dengan telepatinya, dia menyuruh Garo untuk tetap bersembunyi dan untuk menunggu sebentar. Sambil itu, G5 menjelaskan kalau baju tempur yang dimiliki para pasukan Narinki ini sebenarnya sangat kuat dan layak buat digunakan. Tapi sayangnya, masing-masing dari baju tersebut itu sifatnya custom dan tidak bisa dipakai oleh orang lain. Jadinya Gyoro-Gyoro nganggep kalau mereka ini pantasnya dijadiin budak aja. Makanya dia menyuruh Does buat memperbudak mereka supaya bisa jadi pasukan
bukan pembantu. Di saat semua hal tersebut terjadi, di sini Garo akhirnya keluar dari persembunyiannya buat mendatangi Gyoro-Gyoro. Yang kedatangan Garo ini ngebuat semua monster gaduh membicarakan dia. Garo bingung sama sosok di belakang dia tuh apaan karena besar banget, dan dia nanya ke Gyoro-Gyoro tentang apa yang harus dia lakukan. Gyoro-Gyoro ngejawab dengan jelas kalau dia mau Garo menjadi salah satu pemimpin dari asosiasi monster, karena menurutnya Garo adalah orang yang sangat dia butuhkan saat ini dan punya sifat yang anti pahlawan. Tapi sebelum itu semua, ada satu syarat dari Orochi yang perlu Garo penuhi, yaitu membuktikan kalau dirinya itu layak atau enggak dengan cara menghabisi satu orang pahlawan siapapun itu. Tiba-tiba Phoenix Man datang untuk memberikan informasi kalau Elder Centipede sudah berhasil dikalahkan, sedangkan Silver Fang berhasil selamat dan masih hidup. Yang informasi ini cukup membuat Garo terkejut dan dia memutuskan untuk keluar dari markas. Oleh karena itu, Gyoro-Gyoro memanggil mereka berdua dan memberikan perintah untuk mengikuti pergerakan Garo. Lalu di akhir kita diperlihatkan Gelwin dan Hellfire Flame yang membicarakan dua pemimpin asosiasi monster yang telah dikalahkan sebelum perang dimulai. Dan dia pun ngomongin Garo yang diundang buat menjadi pemimpin selanjutnya. Tapi mereka sebenarnya nggak peduli-peduli amat karena tujuan utama mereka ini sebenarnya adalah untuk ngalahin Flashy Flash. Lalu mereka pun sedikit teringat sama Sonic yang sempat mereka kasih sel monster, tapi saat ini belum juga jadi monster. Makanya mereka penasaran dengan kondisi Sonic saat ini. Kita berpindah ke Sonic yang habis keluar dari toilet dan dia ngerasa kesal banget sama Hellfire Flame dan Gelwin karena dikasih sesuatu yang ngebuat dia sangat bikin sakit perut. Tapi ya udahlah, berkat hal tersebut tubuh dia malah jadi tambah ringan karena berhasil turun 2 kilo. Dan episode 1 One Punch Man Season 3 telah selesai. Ya kira-kira kayak gitulah ya jalan cerita dari episode satunya. Rencananya gue bakal lanjut pembahasan ini terus sampai ke season 4-nya nanti. Jadi kalau misalnya kalian memang suka dan pengen lanjut, kalian bisa like video ini dan komentar juga kira-kira layak dilanjutkan gak nih pembahasan ini. Jadi oke lah, kira-kira kayak gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.